Kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri, artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Kebutuhan manusia. Spirit. 1. Berdoa atau ibadah. 2. Menulis jurnal. 3. Membaca buku inspirasi. 4. Mengaji. Main. 1. Belajar diskusi. 2. Baca buku atau berita. 3. Menulis atau menggambar. Bermain atau mendengarkan musik. 4. Menonton film. Body. 1. Makanan sehat dan bergizi. 2. Minum cukup. 3. Tidur cukup. 4. Olahraga teratur. Heart. 1. Tertawa optimalisasi. 2. Talents atau skill. 3. Teman baru. 4. Apresiasi orang lain. 5. Menelepon atau menulis surat pada orang yang disayang. 3. Pondasi pola hidup sehat. 1. Mengatur pola makan. 2. Mengatur pola aktivitas dan pola tidur. 3. Mengendalikan stres. Ciri kepribadian sehat. 1. Perluasan diri, pekerjaan, dan keluarga. 2. Hubungan hangat intim atau non-intim. 3. Kontrol emosi atau penerimaan diri. 4. Persepsi, penilaian realistis. 5. Wawasan, humor, mengenal diri. 6. Filosofi kehidupan atau tujuan hidup. Masalah kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang bersifat individu, menentukan bagaimana cara orang berhubungan dengan orang lain. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental yang berdampak kepada suasana hati, perilaku, pemikiran, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kondisi bisa ringan, sedang, berat, contoh, depresi, bipolar, skizofrenia. Perlunya dukungan dan perawatan agar pulih dan menstabilkan kondisi kesehatan mental sehingga menjalani hidup sehat, memuaskan, dan bahagia. Pola pikir berdampak kesehatan mental. 1. Stressful, menjalani kehidupan penuh tekanan. 2. Mindless, menjalani kehidupan tanpa kesadaran. 3. Hidup berkesadaran, lebih tenang, lebih bahagia, lebih produktif. Sadar saat ini tanpa menghakimi. Cara merespon stres. Lawan atau lari. 1. Cemas. 2. Amigdala dan limbik otak tersambung. 3. Korteks prefrontal padam. Diam. 1. Depresi tidak terlihat. 2. Ketidakberdayaan. 3. Korteks prefrontal padam. Dengar. 1. Sadar. 2. Hadir. 3. Korteks prefrontal tersambung. Sambut. 1. Terlibat. 2. Ingin tahu. 3. Syarat cermin aktif. 4. Kasih sayang diri dan orang lain. Stres mengacu kepada gangguan alami tubuh, respon terhadap perubahan lingkungan positif maupun negatif yang dirasakan seseorang di luar kendali mereka. Setiap orang mengalami stres, namun bias berbahasa bila tidak tertangani segera. Setiap orang mengalami batas kritis stres dan tergantung keadaan sehat, keluarga, tuntutan pekerjaan. Stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun jiwa. Kelola stres. Gejala stres. 1. Sulit konsentrasi. 2. Sulit tidur, tidak nyenyak. 3. Gelisah, muka pucat, jantung berdebar. 4. Mudah tersinggung. 5. Nafsu makan berkurang atau makan berlebih. 6. Ada keluhan sakit kepala, perut, mak, keringat berlebih. Kondisi yang terjadi bila stres berkepanjangan. 1. Sakit kepala. 2. Diabetes. 3. Tekanan darah tinggi.
4. Gangguan tidur. 5. Stroke. 6. Obesitas. 7. Asma. 8. Depresi. 9. Penuaan dini. 10. Mudah terinfeksi. 11. Disfungsi seksual. 12. Asam lambung. 13. Penyakit Alzheimer. Happiness chemical and ways to increase happiness. 1. Dopamin. Hormon perasaan baik, neurotransmitter bagian penting sistem penghargaan otak, sensasi menyenangkan, bersama dengan pembelajaran, memori, fungsi motorik. A. Exercise regularly. B. Find your internal motivation. C. Paint, write, or sings. D. Mindfulness. 2. Ostosin. Hormon cinta berfungsi untuk persalinan, menyusui, bonding parent and children, meningkatkan kepercayaan, empati, kasih sayang dan hubungan intim. A. Get to know yourself better. B. Connect with others. C. Listen to music. D. Take breaks. 3. Serotonin. Hormon neurotransmitter membantu mengatur suasana hati serta tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar dan memori. A. Daily affirmations. B. Exercise regularly. C. Yoga meditation. Open windows for sunshine. 4. Endorphin. Pereda nyeri alami tubuh. Respon alami saat mengalami stres dan cenderung meningkat saat beraktivitas menimbulkan perasaan memuaskan seperti makan makanan lezat, berolahraga, berhubungan intim. A. To-do list. B. Sleep hygiene. C. Dark chocolate. D. Exercise regularly. Manajemen stres. 1. Accepting the feeling bahwa individu harus memvalidasi perasaan yang dialami. 2. Take a break. Pahami kapasitas diri sendiri. Jangan terlalu keras. Istirahat bila lelah. 3. Managing your time. Skala prioritas. Sesuai kapasitas fisik dan mental. 4. Improve the health. Menjaga pola makan, hidrasi yang cukup, olahraga, tidur cukup, kesehatan fisik, kesehatan mental. 5. Take concrete action. Harus temukan sumber dari stres, menguraikan masalah dan carikan solusi. Syarat aksi tidak menghindari masalah. Bila menghindari masalah akan menyebabkan peningkatan level stres. Gangguan jiwa. Kumpulan gejala dan gangguan pikiran, gangguan perasaan dan gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari. 1. Gangguan pikiran, sulit konsentrasi, pikiran berulang. Bingung, ketakutan, gangguan penerimaan panca indera, objek. 2. Gangguan perasaan, cemas berlebihan, sedih berlarut, marah tidak beralasan. 3. Gangguan perilaku, menyendiri, gaduh, gelisah, perilaku yang harus diulang, perilaku kacau, hiperaktif. 4. Gejala fisik, gangguan tidur dan makan, pusing, tegang, sakit kepala, berdebar-debar, keringat dingin, sakit ulu hati. Diare, mual, kurang gairah kerja dan seksual. 5. Gangguan fungsi pekerjaan sosial, tidak mampu kerja sekolah, sering bolos, prestasi menurun, tidak mampu bergaul, menarik diri dari pergaulan. Jenis gangguan jiwa terbanyak. Gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan bipolar, gangguan psikotik atau skizofrenia, gangguan cemas. Gejala utama. 1. Rentang emosi, mudah tersinggung, tidak sabar, gelisah, tegang, frustasi. 2. Ciri fisik, gelisah, berkeringat, jantung berdegup kencang, kepala seperti diikat, gemetar dan sering buang air kecil. 3. Ciri perilaku, gelisah, tegang, gemetar, gugup, bicara cepat dan kurang koordinasi. 4. Ciri kognitif, sulit konsentrasi, gejala panik, merasa tidak bisa mengendalikan semua,
merasa ingin melarikan dari tempat tersebut, serasa ingin. Gangguan depresi. Gejala utama. 1. Merasa sedih berkepanjangan lebih dari 2 minggu dan bertahan selama 2 bulan. 2. Hilang minat dan ketertarikan terhadap aktivitas yang biasanya menyenangkan. 3. Mudah lelah. Depresi. Depresi sering disertai dengan keluhan fisik seperti nyeri kepala, gangguan lambung, dan keluhan fisik lain yang kronis atau tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan fisik biasa. Gejala tambahan. 1. Rasa bersalah. 2. Merasa tidak berguna. 3. Pandangan masa depan suram atau pesimis. 4. Harga diri dan kepercayaan diri kurang. 5. Gangguan tidur. 6. Gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri. 7. Gangguan pola makan. Gangguan bipolar. Gangguan suasana perasaan yang berganti-ganti antara episode manik dan depresi dalam periode waktu yang berdekatan. A. Episode manik. Suasana hati yang gembira berlebihan, sangat bersemangat, tidak mudah lelah, harga diri tinggi, gagasan ide melompat-lompat, banyak bicara, perhatian mudah teralih, kebutuhan tidur berkurang, dorongan untuk membelanjakan sesuatu tanpa perhitungan, pengendalian diri kurang. B. Episode depresi. Murung, sedih sepanjang waktu, kehilangan minat keinginan, mudah lelah tak bertenaga. Gejala tambahan. Rasa bersalah, merasa tidak berguna, pandangan masa depan suram pesimis, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gangguan tidur, gagasan perbuatan yang membahayakan diri, ide bunuh diri, gangguan pola makan. Gangguan skizofrenia. Suatu gangguan kejiwaan kompleks di mana seseorang mengalami kesulitan dalam proses berpikir sehingga menimbulkan halusinasi, delusi, gangguan berpikir, berbicara atau berperilaku yang tidak biasa. Gejala umum. 1. Perilaku aneh, kacau, tidak nyambung, tidak relevan. 2. Rentang emosi labil, mudah tersinggung, gelisah sampai tidak terkontrol. 3. Menarik diri dari lingkungan, diam atau mengurung diri. 4. Kecurigaan atau keyakinan yang jelas keliru dan dipertahankan, delusi waham. 5. Halusinasi, mendengar suara, melihat sesuatu tidak nyata, kadang terlihat bicara sendiri dan sulit tidur. 6. Halusinasi, mendengar suara, melihat sesuatu tidak nyata, kadang terlihat bicara sendiri dan sulit tidur. Deteksi dini gangguan jiwa. Adakah anggota keluarga yang sering mengalami marah-marah tanpa alasan yang jelas, memukul, merusak barang, mudah curiga berlebihan, tampak bicara sendiri, bicara kacau, atau pikiran yang aneh? Sedih terus-menerus lebih dari 2 minggu, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang dulunya dinikmati, dan mudah lelah atau tenaganya berkurang sepanjang waktu. Cemas, khawatir, was-was. Kurang konsentrasi disertai dengan keluhan fisik seperti sering berkeringat, jantung berdebar, sesak, mual. Gembira berlebihan, merasa sangat bersemangat, merasa hebat dan lebih dari orang lain, banyak bicara dan mudah tersinggung. Gejala tersebut di atas mengalami pengekangan kebebasan berupa pengikatan fisik atau pengurungan, pengisolasian. Adakah anggota keluarga yang pernah mencoba melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau berusaha mengakhiri hidup? Kesehatan mental dan narkoba. Gangguan kesehatan mental dapat memicu penyalahgunaan narkoba. Dan juga sebaliknya, narkoba juga dapat merusak mental penggunanya. Narkoba dapat menjadi penyebab sekaligus akibat dari tidak stabilnya kondisi mental. Kesehatan mental dan narkoba. 1. Penanganan gangguan kesehatan mental yang tidak tepat dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan perilaku, salah satunya adalahnya penyalahgunaan narkoba. 2. Individu memilih narkoba sebagai pelampiasan dari perasaan cemas, takut, stres, bahkan depresi. 3. Narkoba dianggap sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa bosan, menimbulkan perasaan bahagia dan menyenangkan, melupakan masalah dan membuat jadi lebih tenang, serta membuat lebih percaya diri dan berani.
4. Ketika narkoba sudah masuk ke dalam tubuh dan mulai mempengaruhi otak, saat itulah narkoba mulai mengambil alih pikiran, perasaan, dan perilaku individu, sampai akhirnya mengalami ketergantungan jika pemakaian berulang kali. 5. Narkoba khususnya narkotika pada dasarnya adalah zat yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran serta mengurangi atau menghilangkan rasa dan rasa nyeri. 6. Efek narkotika bekerja langsung pada sistem saraf manusia terutama di otak, sebagai pusat pengendali dari segala aktivitas organ tubuh, pikiran dan perasaan manusia. Kondisi akibat penggunaan narkotika. 1. Adaptasi tubuh. Dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. 2. Overdosis. Kondisi akibat penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan dan perilaku. 3. Putus zat, sakau. Kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat berhenti atau mengurangi jumlah zat yang biasa digunakan. 4. Dapat menimbulkan penyakit, gangguan jiwa, TBC, hepatitis B atau C, HIV/AIDS. 5. Suggested craving, dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah lama tidak menggunakan. Tahap rehabilitasi. 1. Detoksifikasi, sekitar 2 minggu. A. Penapisan kondisi fisik untuk mengevaluasi zat yang digunakan, tingkat kecanduan, dan kesehatan pengguna. B. Pemeriksaan kondisi mental untuk menentukan obat pengganti. C. Terapi detoksikasi sesuai kebutuhan. D. Terapi simptomatik, pemberian obat medis sesuai dengan gejala kecanduan. E. Terapi substitusi, pemberian obat pengganti untuk menormalisasi gejala putus zat. Terapi air, Turki penyemprotan air di ruang tertentu selama muncul gejala putus zat. 2. Rehabilitasi psikososial, sekitar 3-6 bulan. A. Pembentukan pribadi melalui program perubahan perilaku, di antara pembinaan spiritual. B. Pasien tidak boleh menerima kunjungan keluarga. C. Pembangunan keterampilan seperti melukis, membuat patung dan bermusik. D. Periode waktu sekitar 3-6 bulan atau tergantung putusan penegak hukum. 3. RR Recovery Room Entry sekitar 2-8 bulan. A. Evaluasi medis dan psikososial untuk menentukan kelayakan beraktivitas di luar. B. Pembelajaran cara bertahan dari tekanan hidup dan refleksi diri. C. Pembinaan untuk mendalami minat dan bakat. D. Pasien mulai beraktivitas di luar, tetap masih tinggal di tempat rehabilitasi. E. Pembagian pengalaman saat beraktivitas di luar dan edukasi dari tim medis dan psikososial. Awal gangguan kesehatan mental keluarga dan tenaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini.